Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jocelyn dengan NPM 2351047 dari kelas Bahasa Indonesia 2 IHMA. Dan pada hari ini saya akan membahas mengenai artikel sederhana saya yang berjudul Maraknya Begal di Kota Batam. Yang pertama, mari kita bahas mengenai pendahuluan. Beberapa tahun terakhir, kasus pembegalan yang terjadi di Kota Batam telah mengalami peningkatan. Aksi ini semakin meresahkan dan mengakibatkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. Pembegalan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan di jalan dengan tujuan untuk merampas barang berharga orang lain. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi atau pembahasan. Nah, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pembegalan di Kota Batam. Antara lain yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana kemiskinan masih banyak dirasakan oleh masyarakat Kota Batam. Dimulai dari angka pengangguran yang tinggi hingga dengan lapangan pekerjaan yang terbatas. Yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor keluarga yang kurang harmonis dan kurang memberikan perhatian kepada anaknya menyebabkan anaknya mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas ini nantinya akan membawa anak untuk melakukan aksi-aksi kejahatan seperti geng motor hingga dengan pembegalan. Kemudian ada rendahnya kesadaran hukum dan juga lemahnya penegakan hukum. Sanksi yang kurang tegas membuat pelaku pembegalan tidak kunjung jera untuk melakukan kejahatannya. Dan yang terakhir adalah lemahnya pengawasan dan patroli keamanan di beberapa wilayah. Hal ini membuat peluang untuk melakukan kejahatan semakin besar, sehingga kejahatan pembegalan ini tidak kunjung dapat diberantas secara total. Kemudian apa dampak yang dibawa oleh pembegalan kepada Kota Batam? Yang pertama, ada mengancam keamanan dan juga ketertiban umum. Kejahatan pembegalan ini membuat masyarakat merasa kurang aman dan merasa takut untuk beraktivitas di luar, terutama pada malam hari, karena pembegalan kerap terjadi pada tempat yang gelap dan juga tempat yang sepi. Yang kedua adalah meninggalkan luka fisik dan juga psikologis pada korban. Nah, korban dari aksi pembegalan ini terkadang tidak hanya mendapatkan luka fisik, tetapi juga mendapatkan luka psikologis, yaitu berupa trauma yang mendalam. Kemudian selanjutnya adalah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yaitu dari segi penegakan hukum yang kurang adil dan juga kurang tegas, membuat masyarakat merasa ragu dan juga tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Yang terakhir adalah mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kondisi Kota Batam yang kurang aman dan juga kurang tentram akibat dari aksi pembegalan ini membuat turis dan juga investor asing tidak begitu bersedia datang ke Batam untuk berinvestasi ataupun berkelana. Selanjutnya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah, menanggulangi, dan juga memberantas kejahatan pembegalan secara total. Yang pertama adalah kita dapat melakukan pemberdayaan ekonomi, dimulai dari meningkatkan lapangan pekerjaan supaya mengurangi angka pengangguran yang ada di Batam. Kemudian pemerintah juga dapat melakukan kampanye dan juga penyuluhan terkait dengan bahayanya pembegalan, cara mengatasi pembegalan, dan juga penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah melaksanakan penegakan hukum dengan tegas dan adil dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembegalan. Dan yang terakhir, tidak hanya pemerintah, namun partisipasi masyarakat juga penting dalam menanggulangi aksi kejahatan pembegalan, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengawasi dan juga melaporkan aksi pembegalan kepada pihak yang berwenang. Nah, kesimpulannya, maraknya pembegalan di Kota Batam telah menjadi masalah serius yang harus segera diatasi dan juga diberantas. Dengan memahami faktor penyebab, dampak yang dibawa oleh pembegalan, dan juga upaya penanggulangannya, diharapkan permasalahan ini dapat segera teratasi, sehingga Kota Batam dapat kembali menjadi kota yang aman, nyaman, dan juga tentram. Sekian saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih.